Pernahkah kamu mencintai seseorang begitu dalam sampai akhirnya kamu sadar yang paling menyakitkan bukan kehilangan tapi tidak pernah benar-benar bisa dimiliki? Tahun 2021 di sebuah kota kecil bernama Salatiga, hiduplah seorang lelaki bernama Arka. Usianya 25 tahun, ia bekerja di sebuah toko buku tua dekat jalan penurun yang selalu basah setiap hari karena hujan datang di awal lebih cepat. Hidup Arka sederhana, pagi membuka rak-rak buku, sore membantu pelanggan mencari novel, lalu malam pulang ke kamar. Kontrakan kecil dengan lampu redup dan suara kereta yang samar terdengar dari kejauhan. Hidupnya biasa saja sampai suatu sore di bulan November, perempuan itu datang ketika hujan baru selesai turun. Rambutnya seketika basah, matanya tenang dan jemarinya sibuk membalik halaman buku puisi di sudut toko. Arka tidak tahu kenapa dadanya tiba-tiba sesak hanya karena melihat seseorang tersenyum kecil pada lembaran kata-kata. Hari itu untuk pertama kalinya ia merasa dunia bisa berhenti sesaat. Namanya Naila. Sejak hari itu, Naila sering datang, kadang membeli buku, kadang hanya duduk membaca sambil memesan kopi saset hangat dari warung sebelah, dan tanpa sadar Arka mulai menunggu suara lonceng pintu itu terbuka, ya, dan berharap yang datang adalah Naila. Ada rasa yang tumbuh pelan-pelan di dalam dirinya. Rasa yang awalnya kecil lalu tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Arka mulai menghafal hal-hal sederhana tentang Naila, buku favoritnya, cara ia tertawa sambil menunduk, cara matanya terlihat sayu saat hujan turun terlalu lama, bahkan aroma parfum yang tertinggal di antara rak-rak buku pun mampu membuat Arka tersenyum sendiri. Namun semakin dalam rasa itu tumbuh, semakin Arka sadar ia sedang mencintai seseorang yang tak mungkin bisa ia gapai. Laila seperti langit malam, indah, tenang, tapi terlalu jauh untuk digapai. Ya, karena memang langit itu tak bisa digapai oleh tangan biasa. Dan Arka hanyalah lelaki biasa dengan hidup yang tak punya banyak cerita. Sementara Naila adalah perempuan yang dikelilingi cahaya. Banyak orang menyukainya, bahkan yang lebih pantas dari dirinya di sampingnya. Dan setiap malam, Arka mulai akrab dengan Sunyi. Ia duduk di lantai kamarnya yang dingin, memandangi langit-langit sambil bertanya pada dirinya sendiri, kenapa hati ini bisa memilih seseorang tanpa minta izin terlebih dahulu. Ada malam-malam ketika ia berharap Naila melihatnya lebih dari sekedar penjaga toko buku. Ada malam ketika ia membayangkan berjalan pulang berdua di bawah hujan yang kecil. Tapi ada juga malam ketika ia sadar harapan itu hanyalah akan melukai dirinya sendiri. Sampai suatu hari, Arka melihat Naila tersenyum pada lelaki lain. Senyum yang selama ini diam-diam ingin ia miliki. Dadanya runtuh saat itu juga. Namun anehnya, Arka tetap tersenyum kecil sambil berpura-pura baik-baik saja. Setelah toko tutup malam itu, ia berjalan sendiri, menyelusuri jalanan kota yang basah. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar lelah. Bukan lelah mencintai, tapi lelah berharap. Malam itu, Arka duduk di halte kosong dekat taman kota. Angin dingin menyentuh wajahnya, pelan, tapi tidak ada tangis, tidak ada marah, hanya ada sunyi perlahan yang mengajarinya sesuatu. Bahwa tidak semua rasa harus dimiliki, bahwa cinta tidak selalu tentang siapa yang akhirnya bersama. Kadang cinta hanya datang untuk mengajarkan hati cara menerima. Dan di bawah lampu halte itu, Arka akhirnya berhenti memaksa diri dan mulai sadar diri.
Ia tidak lagi ingin menjadi orang lain demi dicintai, tidak lagi ingin mengejar sesuatu yang jelas-jelas terlalu jauh untuk digapai. Ia memilih pulang bukan karena menyerah, tapi karena hatinya pantas untuk tenang. Hari-hari setelah itu berubah perlahan. Arka masih bekerja di toko buku yang sama, masih mendengarkan lagu hujan yang sama, masih suka melihat kursi tempat Naila biasa duduk membaca, dan masih tersenyum kecil saat Naila datang ke toko. Tapi kali ini senyum itu bukan lagi senyum tulus, hanya senyum formalitas sebagai penjaga toko kepada pelanggannya. Dan kini dadanya tidak lagi sesesak dulu. Ia mulai menikmati pagi tanpa beban, mulai tertawa bersama pelanggan lama, mulai membeli kopi favoritnya sendiri tanpa berharap ada seseorang yang datang menemaninya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arka merasa hidupnya kembali utuh. Suatu sore ketika matahari turun perlahan di balik bangunan kota, Arka berdiri di depan toko sambil melihat langit jingga yang tenang. Ia tersenyum kecil. Ternyata kehilangan tidak selalu menghancurkan seseorang. Kadang kehilangan hanya mengembalikan kita pada diri kita yang semula. Arka masih mengingat Naila, masih, karena masih sering ketemu juga, karena Naila masih menjadi pelanggan setia di toko itu. Tapi kini bukan lagi sebuah luka, melainkan sebagai cerita indah yang pernah singgah sebentar di hidupnya. Dan diam-diam ia bersyukur pernah merasakan cinta setulus itu, meski semesta tidak menakdirkan mereka untuk bersama. Karena ternyata mencintai tidak selalu harus memiliki, kadang cukup. Iya, cukup melihat seseorang bahagia dari jauh, hati sudah belajar ikhlas dengan sendirinya. Terima kasih karena sudah menemani kisah ini sampai akhir. Sekarang sebelum kita berpisah malam ini, mari kita ucapkan bersama-sama perlahan dengan hati yang tenang. Aku tidak kurang hanya karena tidak memiliki seseorang. Aku tetap berharga meski pernah diabaikan. Aku pantas mendapatkan cinta yang tulus tanpa perlu memaksa. Aku mampu melepaskan hal-hal yang menyakitiku perlahan. Aku percaya setiap luka akan menemukan sembuhnya sendiri, dan aku percaya suatu hari nanti akan ada seseorang yang datang tanpa membuatku merasa harus menjadi orang lain. Jaga hatimu baik-baik. Sampai ketemu lagi di kisah berikutnya.